Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Integrasi SDM Global, yakni menyatukan talenta di era tanpa batas. Nah teman-teman, bayangin dunia kerja kayak pesta global, yakni talenta dari mana-mana ngumpul menciptakan keajaiban bareng. Nah, hari ini kita obrolin kenapa ini penting, tantangannya apa, sampai trik suksesnya. Udah siap belum menyimak video ini? Kalau udah siap, ayo gas. Oke gas. Pertama, ngapain sih integrasi SDM ini perlu krusial? Nah, saya jawab ya teman-teman. Pertama-tama, yuk kita bahas kenapa integrasi SDM global ini bukan cuma tren, tapi must have buat perusahaan masa kini. Bayangin aja, talenta top dunia lagi nyebar kayak biji-bijian di ladang global. Kalau lo cuma rekrut lokal doang, lo ketinggalan jackpot inovasi. Contoh nih, perusahaan yang integrasi SDM-nya oke, bisa naikin produktivitas sampai 30%. Lalu gimana caranya? Mereka satuin skill unik dari berbagai negara, seperti engineer Jepang yang presisi, marketer Brasil yang kreatif, sampai data analis India yang jago AI. Hasilnya apa? Hasilnya adalah inovasi lahir lebih cepat, pasar baru kebuka lebar. Lalu daya saingnya seperti apa? Desainnya seperti di era kompetisi gila-gilaan, perusahaan terintegrasi bisa adaptasi lokal sambil main skala global, hemat biaya rekrutmen 25%, revenue naik kereta tim hybrid paham customer di mana-mana. Yang paling asik, retensi talenta melonjak sekitar 40%. Wow! Karyawan merasa dihargai, budaya inklusif bikin mereka betah. Gak ada lagi drama turnover di gig ekonomi. Intinya, dalam integrasi ini kayak lem super yang nyatuin puzzle, bisnis kalian jadi masterpiece. Siap hadapi tantangannya? Kalau udah siap, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Lanjut yuk. Sekarang kita kenalan sama pemain utama di tim sumber daya manusia global. Nah, teman-teman, di sini ada 3 jenis utama, seperti Avengers masing-masing dalam spesialisasi. Untuk itu, kalian simak ya teman-teman. Yang pertama adalah ekspatriat, si petualang korporat. Apa tuh? Nah, mereka dikirim dari markas pusat ke cabang luar negeri buat transfer knowledge atau pengetahuan ya. Bayangin, bos Anda dari Jakarta dikirim ke New York, ke Amerika Serikat, bawa resep rahasia mie goreng versi fusion. Mereka bantu ekspansi smooth, tapi butuh adaptasi budaya ya. Yang kedua adalah local talent, pahlawan kampung halaman. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya di sini adalah karyawan asli negara operasi, super paham regulasi, budaya dan selera lokal. Hemat biaya, visa, tingkatkan loyalitas pada customer. Di Indonesia, mereka tahu banget cara jualan sambil ngobrol santai ala warung. Yang ketiga adalah Third Country Nationals atau TCN di wildcard, seru dari negara 3. Misal, karyawan Filipina kerja di cabang Indo perusahaan Amerika Serikat. Mereka bawa perspektif yang masih fresh. Dorong inovasi hybrid. Dari kombinasi ketiganya yang saya sebut tadi, tim impian yang bikin perusahaan Anda tak terkalahkan adalah biar makin jelas, yuk kita lihat contoh nyata di dalam perusahaan global. Di perusahaan Unilever, ekspatriat dari Eropa bawa best
practice supply chain ke pabrik negara kita, yaitu negara tercinta kita, Indonesia Raya. Nah, di sini perusahaan Unilever itu mengadaptasikan local talent ke pasar kita yang doyan banget sama saset kecil. Sementara perusahaan TCN dari negara perindapan atau India menambahkan twist teknologi digital. Hasilnya apa? Hasilnya penjualan naik sekitar 20% dalam setahun. Tapi ngumpulin Avengers ini gak gampang banget. Perusahaan harus pintar mixnya, jangan kebanyakan expat yang mahal atau lokal doang yang kurang global mindset. Secara strategi rotasi, misalnya bikin expat balik markas bawa insight lokal plus program mentoring biar TCN cepet nyatu. Intinya pahami jenis sumber daya manusia ini dulu, baru Anda bisa membangun tim super. Selanjutnya, tantangan apa ya? Apakah Anda siap menghadapi drama globalnya? Next ke materi selanjutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi ketiga. Di integrasi SDM global, kita mempunyai tantangan yang besar, tapi kita bisa mengatasi dengan cermat. Yang pertama adalah perbedaan budaya. Misalnya, orang Jepang suka meeting secara diam-diam. Di negara Brasil, itu melakukan meeting secara rame-rame. Kalau mereka tidak mempelajari budaya satu sama lain, maka komunikasi bisa miss total kalau nggak dilatih. Lalu solusinya apa? Kita harus menerapkan workshop cross-kultural, kayak party icebreaker virtual, yang dimana party icebreaker virtual adalah aktivitas atau permainan singkat yang dilakukan secara daring dengan melalui aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Tujuannya untuk mencairkan suasana, membangun keterhubungan, serta meningkatkan energi peserta sebelum rapat atau acara dimulai. Ini bertujuan untuk menghilangkan kejangkuan, kekakuan, memicu diskusi, dan menciptakan atmosfer yang santai. Yang kedua adalah regulasi ketenaga kerjaan. Misalnya visa, pajak, cuti. Di tiap negara itu beda aturan. Eropa strict itu mengenai soal work-life balance. Amerika Serikat itu fokus terhadap hustle. Lalu kita memakai HR test buat track otomatis, hemat waktu berbulan-bulan, yang bertujuan untuk mengubah fungsi HR dari sekedar administratif menjadi mitra strategis yang mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Lalu yang ketiga adalah jarak dan waktu. Di dalam sebuah kantor, melakukan meeting jam 9 pagi berada di kota Jakarta, yang berarti tengah malam di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Burnout gampang datang kalau dibiarkan secara terus-menerus. Alhasil, menurunkan kinerja karyawan. Lalu solusinya yakni menggunakan tools kayak Slack, Async, atau Zoom fleksibel. Jadi penyelamat, plus bangun terus lewat team building virtual. Intinya, dalam tantangan ini kayak boss level di game, lawan dengan strategi pintar, Anda menang besar. Yuk kita dalamin lagi biar Anda punya amunisi lengkap. Contoh budayanya berada di Indonesia. Di Indonesia itu budayanya bernama gotong royong, bikin tim cepet collab. Tapi di Jerman hierarki ketat bisa bikin meeting mandek. Solusi praktis adalah pakai model Hofstede, yakni alat ukur cultural dimension perusahaan Anda. Lalu desain training custom, hasilnya konflik turun 35%, seperti di Google yang wajib psychological safety training.
Masuk era teknologi, integrasi sumber daya manusia jadi gampang kayak swipe Tinder. Teknologi canggih itu adalah kuncinya. Cloud IR seperti Workday atau SAP yang menyatukan atau satuin data karyawan global secara real time. Tracking mobilitas, payroll multivaluta, semuanya satu dashboard. Gak ada lagi email ribet bolak-balik. VR atau AR buat training virtual. Bayangin, karyawan Indonesia latihan servis McD ala Amerika Serikat tanpa pesawat. Itu bisa menghemat budget sekitar 50% dengan biaya travel dan skill transfer instan. AI Analytics bisa memprediksi siapa saja yang cocok pindah kemana. Match skill ke job global mengurangi mismatch sekitar 40%. Tren ini bikin mobilitas talenta super smooth. Gak cuma efisien tapi fun juga. Yuk kita breakdown lebih dalam supaya Anda bisa langsung apply. Baik, yang pertama adalah Cloud IR. Di Indonesia, perusahaan kayak Gojek pakai ini buat sync data karyawan di SAEA. Fitur Analytics prediksi turnover kasih alert. Si A butuh promosi ke Singapura. Hasilnya adalah mobilitas naik sekitar 25%. Karyawan pun happy karena karirnya jelas. VR atau AR lagi ngetrend post pandemi. Meta's Horizon Workrooms atau Microsoft HoloLens bikin simulasi kerja real. Contohnya yakni Airbus pakai VR latih pilot global tanpa jet beneran. Hemat biaya, aman dan engaging. Retention training naik sekitar 60%. AI gak kalah hebat. Tools kayak Fold AI Scan landing profile match sekitar 90% akurat. Di sini saya menambahkan blockchain buat verifikasi sertifikat global. Gak ada lagi drama palsu atau drama fake skill. Untuk tren sekarang, mobilitas talenta lagi ngehits nih. Gig ekonomi yakni freelancer global via Upwork ini agak fleksibel, tapi perusahaan harus integrasi secara cepat biar gak kabur atau gak ketinggalan sama sekali. Digital nomad yakni kerja dari Bali sambil bersantai di area pantai. Ini adalah metode work from anywhere yang dukung retensi tinggi. Talent rotation data driven yakni tukar posisi antar negara via AI seperti skill upgrade kilat maupun loyalitas naik. Tren ini bikin SDM Anda agile kayak startup unicorn lah. Baik, mari kita unpack satu-satu biar Anda paham. Cara memanfaatkan maksimal itu yang pertama adalah gig economy. Sekarang 36% workforce global freelance itu Upwork. Fiverr yang penuh dengan talenta top. Keuntungan yang dapat didapati adalah akses skill niche tanpa kontrak panjang. Hemat sekitar 30-50% biaya. Tapi risikonya adalah mereka bisa lompat ke kompetitor pada besok hari. Solusi yang diatasi adalah platform seperti Total atau Brand Trust buat kontrak pintar dengan denda otomatis plus onboarding cepat via microtask. Di Indonesia, Gojek pakai gig driver yang bisa naik level jadi full time, alhasil retensi naik sekitar 40%. Yang kedua adalah digital nomad. Post pandemi, 35 juta orang kerja remote full time. Bali, Chiang Mai jadi hotspot. Ini didukung dengan polis WFA yakni work from anywhere yang kasih subsidi wifi, tax office. Hasilnya adalah retensi naik sekitar 25%. Inovasi dari perspektif fresh contohnya adalah Automatic WordPress yang punya 2000 karyawan di 90 negara. Revenue 5 miliaran tanpa kantor fisik. Di Indonesia, Telkomsel lagi trial
nomad visa buat talenta TEDx. Ketiga adalah talent rotation data driven. Caranya adalah memakai AI seperti Claude atau Full 50 buat map skill gap global, rotasi otomatis. Misalnya engineer ke Indonesia ke Silicon Valley selama 6 bulan. Balik bahwa AI know how. McKinsey bilang ini tingkatkan produktivitas sekitar 50-20%. Strategi ini dimulai dengan pilot program 10 orang, track ROI via KPI skill uplift, tapi tren ini ada twist 2026 yang dimana skill based mobility bukan jabatan tapi skill yang mobile atau tingkat tinggi. AI prioritaskan kemampuan kayak data science daripada gelar, plus green mobility yaitu merupakan rotasi rendah karbon via virtual. Riset Deloitte adalah perusahaan agile ini outperform pasar 2 kali lipat. Lalu cara melihat praktisnya gimana? Audit skill Anda sekarang. Adopsi satu tren dulu. Gig buat project cepat, nomad buat kreatif, rotation buat leader. Hasilnya SDM Anda kayak tim F1, cepet, adaptif, juara, yang siap kelola diversity selanjutnya. Dari berbagai warna, lahirlah sebuah ide terbaik. Keanekaragaman tingkatkan kreativitas sebesar 20%. Kelola dengan training anti bias, celebrate festival budaya virtual. Inklusi tersebut yang dimana bisa memastikan suara semua kedengaran. No glass ceiling buat women atau minoritas. Metric Day kayak survei bulanan, hasilnya adalah tim menjadi kuat dan berinovasi yang sangat tinggi. Yuk kita deep dive biar Anda bisa implementasi pada besok pagi. Keanekaragaman ada 4 tipe seperti budaya, gender, usia, bahkan disabilitas. McKinsey melapor pada tahun 2025 itu perusahaan mengatakan top quartile diversity punya profit sebesar 25%. Lebih tinggi. Kenapa? Alasannya adalah beragam pikiran sehingga terciptalah solusi yang unik. Contohnya ada di negara kita, Indonesia. Di Indonesia itu perusahaan Astra Internasional campur karyawan baik itu Jawa, Batak, Papua, bahkan Melayu. Alhasil, inovasi produk lokal kayak mobil angkot hybrid lahir dari situ. Lalu, untuk cara kelolanya, ini dimulai dengan audit diversity melalui alat seperti Culture M, yakni training anti bias pakai VR simulasi. Rasakan jadi minoritas selama 5 menit, eye opening. Celebrate via virtual Diwali party atau lebaran global, bonding instan. Inklusi lebih dalam lagi, bukan cuma rekrut tapi empower. No glass ceiling. Mentorship program buat women leader. Kuota sekitar 30% di board. Metric Day, engagement score bawah dari 80%. Promotion parity antar gender survei bulanan via Microsoft Viva Insight. Contoh suksesnya yaitu Unilever. Itu mereka menerapkan stereotype campaign, yakni iklan diverse sales naik sebesar 15%. Di Indonesia itu sendiri ada Bank Mandiri punya Women Network yang meningkatkan leadership sebesar 40%. Tantangannya adalah resistance dari old guard lawan dengan data, yang dimana tim inklusif mengurangi turnover sebesar 22%. Praktisnya adalah membentuk DEI Council, target satu festival atau 1 bulan. Review metrik quarterly, hasilnya budaya powerhouse yang tarik talenta top dunia. Gak cuma bagus tapi bisnisnya untung besar. Lifelong learning itu wajib. E-learning platform global anytime. Mentoring cross-border tukar pengalaman. EE personalisasi karir path. Biar talenta Anda selalu upgrade di setiap saat. Di era EE, di era disruptif kayak sekarang. Skill half-life cuma 2,5 tahun. Besok Anda expert AI, lusa udah ketinggalan quantum computing.
Makanya pengembangan kompetensi kontinu kunci integrasi SDM global. Yuk kita breakdown caranya biar tim Anda anti lag. Yang pertama, e-learning platform. Yang dimana Coursera for Business atau LinkedIn Learning dan akses selama 24/7 kursus dari Harvard ke Tech Academy Bandung. Fitur global ini subtitle 50 bahasa, sertifikat blockchain verified. Contoh, Siemens latih 300.000 karyawan via ini, skill digital naik 45%. Di Indonesia, Pertamina pakai untuk upskill migas ke green energy yang hemat. Biaya training 50 miliar, mulai dengan micro learning yaitu 10 menit hari. Completion rate 80%. Kedua, mentoring cross border. Pasang mentor India buat data science dengan Menti. Berhasil marketing yakni tukar insight unik. Platform seperti mentoring atau Cronus otomatis match berdasarkan skill gap. Hasilnya adalah leadership pipeline kuat, retensi plus 30%. Di Indonesia, Telkom punya program Global Buddy, expat mentor lokal. Inovasi produk naik 25%. Tips, jadwal bulanan virtual coffee chat, track progress via shared dashboard. Ketiga, EE personalisasi karir path. Tools kayak Fuel 50 atau D-Grid analisis performa, Serenin Path Custom. Kamu jago Excel, upgrade ke Python via 3 kursus ini, lalu rotasi ke Singapura. Prediksi karir 85% akurat. Deloitte bilang ini tingkatkan engagement 40%. Di Indo, BCA lagi trial, AI coach, karyawan ambil 2x, lebih banyak training. Bonus strategi, learning ecosystem hybrid. Gabung formal training, on-job rotation, peer learning via Slack channel. Gamify dengan badge dan leaderboard, fun kayak Duolingo. Ukurlah ROI, pre-post tested skill, business impact via KPI, konto holistik, Google 20% time, belajar bebas, lahir Gmail, adaptasi buat lo. Alokasikan 10% waktu kerja buat upskill. Hasil akhir, talenta lo future proof, perusahaan agile di era AI. Investasi terbaik ever. Siap lihat gimana ini jadi kunci sukses organisasi. Integrasi ini merupakan kunci sukses yang menentukan perusahaan. Revenue plus 15%, inovasi non-stop, resilient krisis. Perusahaan kayak Anda jadi leader pasar global. Bayangin aja, semua elemen tadi seperti tech, trend, diversity, learning itu nyatu jadi mesin super. Hasilnya adalah bisnis Anda nggak cuma survive, tapi dominate. Atau didominasi. Yuk, kita lihat data dan cerita nyata, biar Anda termotivasi saat melakukan action. Yang pertama adalah revenue boost. Gartner 2025 mengatakan perusahaan dengan SDM terintegrasi naik sales 50-20% karena talenta global paham pasar lokal global. Contoh nyata seperti Nestle, yang dimana terjadi rotasi chef Indonesia ke Swiss, lahir KitKat rasa durian dan hit muncul di Asia, ditambah lagi revenue miliaran. Di Indonesia, perusahaan Unilever integrasi lokal sangat talent dan menguasai expat. Market share sabun naik sekitar 12%. Lalu gimana caranya? Caranya adalah akses talent pool 7 miliar orang. Bukan cuma 270 juta Indo. Kedua, inovasi secara non-stop atau tidak berhenti sampai akhir hayat. Tim Diverse 3K lebih inovatif. Boston Consulting, rotasi ditambah AI match bikin ide hybrid lahir tiap hari. Apple sukses iPhone berkat engineer global collab yang membayangin tanpa itu.
Di Indonesia, GoTo Fusion Talenta Singapura Indonesia menciptakan GoPay Internasional. Ketiga, resilient krisis. Pandemi 2020, perusahaan terintegrasi recover 2 koreksi lebih cepat. McKinsey. Digital nomad ditambah cloud HR bikin operasi non-stop. Contohnya yaitu Starbucks pivot delivery global via local talent agile. Di Indonesia, Tokopedia tahan guncangan berkat rotasi skill digital. Cara ukur sukses Anda yakni KPI seperti Global Mobility Index, jumlah rotasi skill transfer, revenue per talent, innovation pipeline, patent baru, target PI 10% tiap tahun. Strategi starter yang diterapkan adalah pilot integrasi di satu divisi, scale up. Intinya, integrasi SDM bukan cost atau biaya tapi investasi ROI gila-gilaan. Perusahaan Anda bisa jadi next unicorn global kayak ByteDance atau Grab. Action sekarang atau ketinggalan kereta. Nah, sebelum tutup section ini, satu tips emas. Bangun Global Talent Marketplace. Internal app di mana karyawan apply job kosong antar negara. Seperti LinkedIn versi dalam. Hasil di GE, sekitar 30% internal fill rate, hemat rekrutmen 100 miliar tahun. Lo juga bisa. Siap masuk studi case McD yang legendaris? Sekarang bayangin kalau integrasi sumber daya manusia Anda sudah jalan mulus, kompetitor Anda cuma bisa ngiler. Nah, satu cerita lagi, di Indonesia, dalam perusahaan Garuda Indonesia, pasca pandemi COVID-19, rotasi pilot plus kabin kru global via VR training hemat sekitar 200 miliar rupiah dalam biaya simulasi. Lalu, untuk operasi pulih, itu 50% lebih cepat. Nah, ini disebut power resilient. Lalu, dalam future proofing dengan AI, etika dan green HR, Anda siap melakukan regulasi baru kayak EU AI ACT atau Indos Digital Talent Scholarship. Integrasi ini yang bikin Anda compliant sambil inovatif. Akhirnya, leadership role itu CEO yang master ini dapat premium di board global. Warren Buffett bilang, invest in people. Ini level selanjutnya. Jadi, kesimpulannya adalah jangan tunda dalam bentuk task force integrasi minggu depan. Budget 5% HR untuk tech atau teknologi. Maka hasilnya adalah sekitar 1 tahun Anda menguasai dan menjadi leader pasar, serta menjadi tim bahagia, legasi abadi. Contoh nyata dalam perusahaan McD itu mempunyai gerai sekitar 39.000 di 100 negara dengan memakai tim global atau ad lokal. Hamburger University melatih ratusan ribu karyawan. Expat rotasi menciptakan menu Indo seperti McSpicy. Hasilnya adalah revenue miliaran, adaptasi pandemi top. Pelajaran yang diambil adalah teknologi plus DEI plus training. Alhasil itu menciptakan juara global. Yuk kita kupas detail strategi apa saja supaya McD biar Anda bisa adaptasi langsung ke perusahaan Anda. Yang pertama adalah filosofi think global at local. Apa itu? Itu merupakan standar global. Dalam tanda kurung kualitas burger sama di mana-mana, tapi adaptasi lokal. Di Indonesia, McSpicy ayam pedas ala kita itu terinspirasi rotasi chef expat dari Malaysia. Hasilnya 1.500 gerai Indonesia berkontribusi naik sekitar 5%. Revenue global McD itu menghasilkan 25 miliar US dollar pada tahun 2025. Yang kedua adalah Hamburger University. Itu merupakan akademi sumber daya manusia yang tersohor di Chicago, Amerika Serikat. Cabang virtual global yang melatih 300.000 karyawan per tahun dengan menggunakan e-learning ditambah VR simulasi kasir atau drive-thru. Gak perlu terbang, sertifikat resmi. Di Indonesia,
Program ini upskill melatih lokal talent jadi manajer cabang. Retensi naik sekitar 35%. Hemat biaya training atau biaya pelatihan sekitar 100 juta dolar. Yang ketiga adalah rotasi ekspat pintar. Eksekutif pusat rotasi ke emerging market kayak Indonesia itu selama 1-2 tahun. Bawa best practice supply chain sambil belajar lokal. Contohnya yaitu VP Operation dari Amerika Serikat ke Jakarta. Optimasi delivery melalui Gojek Integration. Sales naik 18% pas pandemi. Mix 70% lokal plus 20% ekspat plus 10% TCN. Yang keempat, DEI on point. McD target sekitar 50% women manager. Diversity training wajib. Hasilnya inovasi menu vegan atau halal cepat. Customer loyalty itu sekitar 25%. Teknologi pendukungnya adalah app McD HR Global untuk tracking mobilitas, AI predict staffing needs, pandemi test, pivot ke drive-thru plus delivery 80% sales dalam 3 bulan. Berkat Cloud HR, sync real-time recovery tercepat di F dan B. Pelajaran utama adalah mulai kecil, pilot satu negara, scale dengan data, culture first. Di Indonesia, Anda bisa tiru, yakni menggunakan collab Shopee Food plus local spice training. ROI McD plus setiap $1 invest sumber daya manusia balik lagi ke $7 revenue. Blueprint sempurna, terapkan perusahaan Anda juara era tanpa batas.